kembali lagi di channel aku. Apa kabar semuanya guys? Semoga kita sehat senantiasa ya. Di video ini saya ingin bercerita tentang culture shock suami saya Cina Malaysia ketika first time dia masuk Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya guys, di sini saya jelaskan tidak ada niat pun ingin membandingkan suatu negara ke negara lain, oke? Jangan sampai salah paham ya guys. Ini real pengalaman suami saya ketika melihat hal-hal yang baru di Indonesia. Suami saya datang ke Indonesia itu pertama kalinya bukan melancong ya. Kita itu berangkat sama-sama dari Malaysia, Penang ke Indonesia, ke kampung saya Dolo Sanggul, Sumatera Utara, Medan. Kita balik ke Indonesia di tahun 2018 untuk membuat adat yaitu Margadia. Oke, tanpa basa-basi kita langsung to the point. Yang pertama itu guys yaitu melihat motor yang sangat banyak. Wah, di situ dia macam terkejut dia melihat motor itu. Lepas tu dia cakap dekat saya ini, banyak sangat ini motor. Semua orang pakai motor ke? Dia cakap macam ni. So saya cakap lah, yalah di sini semua pakai motor sebab nak beli kereta tu macam susah sikit lah, butuh banyak duit lah. Tapi kalau motor kan senang sikit, tak mahal sangat lah, saya cakap macam tu. Dia tengok tu semua yang bawa motor tu, tak kira lah perempuan atau lelaki, semua itu nyali dia atau skill dia macam tingkat dewa, tak ada takutnya sikit. Jadi dia macam takut sangat lah nak tengok, sebab dia tengok itu motor di depan itu tinggal beza sikit saja, tapi berani lagi nak maju ke depan, ayo. Macam dia macam dia punya fikir katanya, wah ini bahaya, macam ini nanti bahaya. Tapi semua lama-lama dia tengok sepanjang jalan dari airport sampai Medan itu, dia tengok semua macam tu. Oh, berarti macam ni di sini, dia kata. Yang kedua ialah horn atau klakson. Ini paling terkejut sangat dia, sebab sepanjang perjalanan dari airport ke Medan itu dia dengar itu bunyi klakson itu, bunyi horn itu, banyak sangat bunyi klakson. Dia tengok itu tingkap atau cermin, semua orang tut, tak kira apalagi angkot ya, kalau tak sabar sudah nak dekat pun lagi nak klakson. Ini pun semua bawa style masing-masing lah. So dia sangat terkejut. So dia cakap macam ni tak nyaman lah, bising dia kata. So saya cakap apa boleh buat, ini sudah macam hal biasa loh, saya cakap. Lepas tu dia diam. Lepas tu sepanjang masa lagi dia tengok itu pasal nak bawa kereta atau apa, semua orang nak cepat, nak laju, tak ada ikut jalurnya. Di situ dia pun terkejut juga lah, apa saya macam tu ini. So saya cakap lah tak ada apalah, itu sudah hal biasa, saya cakap. Baru dia paham. Yang ketiga itu guys yaitu becak. Becak motor atau becak mesin ya. Becak juga ada di Malaysia ya, di Penang juga ada becak, tapi itu bukan motor punya, tapi itu dari bicycle. So yang dia tengok dekat Medan itu becak motor atau becak mesin dipanggil. Jadi dia macam senang, dia lihat itu, wah I mau naik, I mau try to naik lah, dia kata macam tu. Pokoknya dia excited sangat lah nak pakai becak itu. Yang keempat ialah makanan-makanan yang sangat sedap. Dia kata Indonesia pandai masak. Dia kata dia punya, saya takkan lupa dia punya masakan semua. Apalagi ini nih yang paling dia sangat-sangat suka, dimsum. Warga Medan sudah banyak tahu ini restoran jala-jala atau restoran nelayan nih. Dia paling suka ini dimsum. Pertama sekali saya bawa dia di sana, kita antri ya, beratur panjang. Dia cakap macam ini sama saya, mesti sangat ke ini beratur panjang? You tak tahu lagi, nanti you diam, saya cakap. You tem, saya cakap. You nanti kita ikut aturan saja. Lepas tu meja kita sudah dapat, kita terus order itu dimsum dia.
sebab itu dimsum dia itu diangkat sendiri, datang ke meja. So dia tengok itu dimsum, ini dia ambil semua, lepas tu dia makan try. Wayo, dia senang sangat. Dia cakap, macam tak sia-sia lah kita tadi beratur panjang, sebab sangat sedap gila. Sampai Malaysia, tahu tak, dia cakap satu family dia semua, dia cakap siapa yang jumpa dekat dia cerita kalau dimsum di Medan itu sedap gila. Beda dengan dimsum di sini pun sudah ada, di Penang ini ada banyak juga dimsum yang sedap, tapi di Medan itu memang asing, dia punya sedap gila. Dia kata kalian juga boleh pergi ke sana, restoran nelayan atau restoran jalan-jalan, sebab itu halal ya. Jadi buat saudara saya yang beragama muslim boleh ke sana, sebab orang muslim juga banyak sangat di sana makan. Kalau kita selalu di sana mesti ramai orang makan lah dekat sana, sebab dia punya menu banyak, ada dari makanan snack ringan, dimsum, nasi goreng, atau macam kita order ikan 3 rasa, pokoknya banyak lah. Dia punya minuman pun banyak, cake pun ada, pokoknya dia punya restoran itu komplit sangat. Jadi kalian kalau pergi ke Medan itu coba kalian try lah itu dimsum di restoran nelayan atau restoran jala-jala. Saya pun kalau sana pergi sama husband, habis banyak kami buat. Jadi husband saya itu kalau balik Indonesia itu kami tak direct balik ke kampung, kami singgah dulu atau menginap dulu 1 malam di Medan untuk memakan dimsum saja. Dan sebaliknya, bila kita nak balik pun ke Penang, kita juga tak balik Penang langsung, kita mesti singgah dekat Medan 1 malam nak makan dimsum itu saja. Yang kelima guys, yaitu pengamen atau yang nyanyi-nyanyi di traffic light, dan penjual-jual tisu atau yang menjual koran itu ya kan. Dia itu sangat terkejut, baru first time dia tengok ada nyanyi-nyanyi. Kita naik angkot ya di Medan ya, kalau traffic light itu tengah berhenti, ada orang yang nyanyi main gitar sekali. Dia cakap, dia perhatikan dulu nyanyi-nyanyi itu, lepas itu ada orang bagi duit, jadi saya pun bagi duit. Tapi dia diam dulu, baru sampai di rumah dia cakap, itu tadi itu kerja apa, dia kata. So saya cakap, dia orang macam menghibur sajalah, kita bagi ini. Oh macam itu ya, kesian dia orang. Dia kata ada yang jualan macam koran, newspaper, jualan minum, jualan rokok, pokoknya macam-macam, kesian dia orang, dia kata. So saya cakap, tak boleh buat apa lah, ini hidup mas, saya cakap. So dia kata macam ni, first time saya tengok macam ni, ada orang macam nyanyi-nyanyi minta duit macam tu. So, apalagi dia tengok ada ibu-ibu bawa anak, sekali dia bawa barang, saya macam mau nangis lah tengok itu tadi perempuan, dia kata. So saya cakap lah, tak boleh buat apa lah, itu sudah hidup untuk makan, jadi janji halal. Saya cakap, yalah, dia kata, semoga sehat-sehat lah mereka semua, dia kata. Yang keenam guys, yaitu melihat sampah merata di tempat mana-mana. Dia tengok itu sampah, banyak sangat ini sampah di sana, merata di sini. So saya cakap lah, itu sudah biasa dekat sini, saya cakap. Di sini kesadaran itu masih kurang, saya cakap. Memanglah saya tak cakap Malaysia itu bersih sangat, cuman Malaysia itu bolehlah jaga kebersihan sekitarnya gitu. Di Malaysia ini kan selalu buang sampah pada tempatnya, tak boleh buang-buang suka-suka kan. Walaupun ada 1-2 yang selalu suka-suka, tapi itu kan tak boleh buat apa lah, itu kan namanya manusia, tak semuanya boleh dikontrol. Jadi tapi pada umumnya di Malaysia itu kebersihan itu sangat tinggi kesadarannya. Jadi terkejutlah melihat yang di Medan itu semua sampah. Apalagi kita pergi ke pusat perbelanjaan ke pusat perbelanjaan untuk belanja satu benda. Jadi dia lihat di situ sampah banyak sangat yang busuk lah, dia kata. So saya cakap lah, itu sudah hal biasa, saya cakap. Yang ketujuh guys, ialah tukang parkir. Nah masa itu kita di Medan, kita mau beli oleh-oleh, so kita naik Grab.
Jadi kita setiap pergi kedai beli oleh-oleh mau balik kampung ke Dolok Sanggul, saya punya kampung. Kita ada kunjung 5 kedai. Di situ kita setiap beli oleh-oleh itu, tukang grabnya minta uang parkir dekat kita. Memang iyalah wajar, bukan driver grab yang bayar, itu harus dari penumpang, jadi kami bayar lah. So macam tak syok lah, macam tak best lah gitu. So suami saya macam ini cakap, wah semua macam tukang parkir ada uang parking ah. So dalam 5 kedai yang kita kunjungi itu driver grabnya selalu minta sama kita. Jadi saya memang bukan marah sama tukang grabnya, cuma macam kesal saja sama tukang parkirnya. Masa iya kita cuma beli barang sekejap aja, takkan kita harus bayar uang parkir? Ini 5 kedai loh, kali 5 kali 3.000 sudah berapa ribu. Kalau gimana ya, nggak kebayang kalau kita setiap mengunjungi kedai itu harus bayar tukang parkir. Jadi itu semacam itu rasaku, saya tidak setuju lah macam itu ya. Maunya boleh dibuat patokan uang parkir itu, jika ada macam ya buatlah sewajar-wajarnya. Takkan kita hanya 5 menit aja beli barang, ke Indomaret pun kita beli barang minta uang parkir, kan nggak logika dong. Di situ juga memang saya nggak setuju, macam kesal juga. Oh patulah macam ini, macam kesal lah pokoknya. Masa iya 5 kali ke kedai harus gini-gini? Ini masih kira 1 hari, gimana untuk besok-besoknya gitu loh. Yang kayak gini nih harus dipertimbangkan dong kan. Kalau kita agak lama sedikit nggak masalah, aku pun macam care saja. Jadi ini hanya sekejap saja, 3 menit. Takkan kita cuma numpang sih beli minum di Indomaret, takkan hak diminta uang parkir kan, mengada-ngada. Situ memang dia wah di sini bisa kaya kayak gini katanya. Yang ke-8 ialah naik angkot. Dia sangat suka naik angkot. Dia kata seronok naik angkot. Wah ini first time saya naik angkot ini macam sebab di Malaysia tak ada angkot ya, yang ada itu hanya bus. Saya bawa dia naik angkot di Medan. Dia sangat seronok, tengok orang kiri kanan. Pokoknya dia seronok, boleh buka tingkah walaupun panas katanya. Dia memang sangat best lah, happy. Lepas tu dia tengok lagi bila orang nak stop, macam dipanggilkan, macam di Medan itu kita harus minggir bang gitu. Jadi dia macam macam ini, macam unik lah pokoknya ini Indonesia, dia kata. Yang ke-9 yaitu jalan kaki jauh. Di situ dia memang bad mood langsung. Sebab saya ajak dia pergi ke rumah family saya, jalan kaki, bukan jauh sangat pun, macam 1 kilometer saja. Tapi bagi dia macam pulang balik kan. So dia kata, saya bila-bila pun you ajak saya jalan kaki jauh macam ni, saya tak nak lah. So besok-besok kita bila nak pergi ke rumah family, so dia tak mau kita bawa motor lah atau bawa kereta macam tu. Jadi di situ dia memang sangat bad mood. Saya pun di sini pun saya mau pergi beli makan di dekat rumah saja pun kita naik motor sebab memang tak biasa, dia kata. Yang ke-10, isi bensin atau isi minyak motor ke stesen minyak. Di situ dia terkejut melihat orang ramai sebab dekat kampung kami itu, Dolok Sanggul itu memang hanya ada 2 stesen minyak. Itu pun yang satu sangat jauh dari rumah kami, yang satu saja yang dekat 5 menit saja naik motor. Sebab pasal satu saja, jadi orang pun beratur lah. Jadi kita beratur lah. Dia baru terkejut, tolak itu kereta, motor, tolak motor tu, terkejut dia. Baru dia fikir macam di Malaysia, kita bayar dulu baru kita yang isi. Padahal tidak sama sekali. Kita dilayan baik-baik, dia dilayan baik-baik. So dia cakap macam ni sama saya, besok di sini kita isi minyak, kita dilayan elok-elok, dia kata. Best, dia kata. Ke-11, terkejutnya dia di saat kemeriahan pihak keluargaku menyambut kami. Saya orang Batak. Biasanya Batak itu adatnya kuat ya.
Apalagi kalau anak dari perantauan balik ke kampung, biasanya orang yang di kampung itu sangat macam excited, sangat bahagia, sangat untuk menunggu kehadiran mereka. Jadi semua orang, apalagi ya suami saya ini baru pertama kali datang ke kampung saya itu untuk memperkenalkan ke orang tua. Jadi semua orang sudah pada datang dari keluarga mana ya, ngumpul di rumah kami. Jadi dia terkejut, sampai di rumah itu dia terkejut, banyak sangat orang. Apakah ini semua keluarga kita, katanya gitu. Ya keluarga kita, tapi bukan keluarga inti, maksudnya bukan duduk di rumah ini. Dia pikir itu semua duduk tinggal di rumah kami gitu loh, padahal itu semua dari rumah mana-mana gitu. Jadi dia terkejut sangat. Setiap siapa yang dia jumpai, kan orang Batak harus disalam, jadi dia harus salam. Jadi orang tua pun nenek-nenek banyak mencium dia, jadi dia pun terkejut. Oh mungkin ini gini ya. Jadi saya cakap sudah hal biasa di sini, bila ada anak perantauan yang balik, mereka itu sangat senang. Jadi mereka mau nyiumin kita gitu. Jadi dia gitu pun dia baru paham. Ke-12 ialah melihat banyaknya penjual makanan tuh pakai gerobak. Apalagi di kampung kami tuh banyak juga orang yang jalan kaki ya, bawa gerobak gitu ya. Jadi dia terkejut. Di sini banyak sangat ya orang jualan yang di kaki lima itu, maksudnya naik gerobak. Memang di Malaysia ini kurang ya, nggak berapa banyak, memang jarang lah jumpa gitu. Kalaupun ada gerobak 1-2 lah, bukan macam di kampung kita ya, apalagi di Medan tuh. Wow, rata-rata itu di jalan itu kaki lima itu tuh semua rata-rata itu gerobak. Jadi dia macam terkejut juga, and then dia cakap unik juga ya macam ini, dia kata. Yang ke-13 yaitu soal makanan pagi, siang, malam. Di kampung saya itu makannya itu pagi itu nasi, siang pun nasi, malam pun nasi. Jadi dia kan nggak terbiasa nih. Kalau pagi-pagi itu orang Malaysia itu kebanyakan makan yang nggak berat-berat ya. Mereka itu biasanya banyak makan mie atau roti gitu. Jadi dia nggak terbiasa. Jadi kita kebanyakan nyuri-nyuri pergi ke bandar untuk makan di luar. Kita dua ini selalu pergi ke bandar untuk beli makanan yang nggak berat gitu. Jadi kita selang-seling gila. Kita pergi kadang-kadang makan mie di luar atau pokoknya makanan masakan Cina, sebab di kampung saya juga ada Cina ya. Jadi kita selalu perginya ke restoran Cina tersebut. Yang ke-14 ialah banyaknya sisa makanan yang terbuang. Jadi di situ waktu pertama kali pembuatan marga dia, jadi kalau orang Batak itu kalau buat marga itu harus buat adat. Jadi di sana ramai orang datang, para tamu, kita buat acara adat, otomatis kita ada buat makan ya. Jadi di sana dia heran sangat, kenapa pinggan tuh besar sangat, nasi pun banyak, daging pun banyak. Jadi dia ternampak, dia pergi ke belakang, dia tengok banyak sangat nasi yang sisa, yang terbuang macam tuh, yang daging pun terbuang macam tuh. So dia cakap lah macam ni, bagi suggestion dekat saya, mengapa tak buat macam ini saja, bagi saja macam nasi itu secukupnya, nanti bila kurang bagi tambah lah. Lepas itu daging pun bagi jelas ya secukupnya juga. Nanti kalau kurang boleh tambah lagi. Ini terus bagi banyak, nasi pun banyak. So tengoklah itu banyak sangat, memang betul banyak belen ya. Jadi macam dia shock juga lah. Padahal di luar sana banyak loh orang yang tak makan, di sini membajir, dia kata. So saya cakap saja, di sini sudah tradisi macam itu, so mesti paham, barulah dia paham keindahan Indonesia. Apalagi dia melihat Danau Toba ya, cantik, dia kata. Wow, ini luas sangat, sejuk udaranya katanya. Memang dia kata, wow, Indonesia best, beautiful, dia kata. Oke guys, ini saja culture shock suami saya ketika first time datang ke Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan perkataan saya. Dan
ini ya, saya jelaskan ini bukan membandingkan ya. Jadi harap dipahami. Oke, bukan ada niat untuk membandingkan. Ini real, nyata. Kali tersebut suami saya. Oke. Jangan lupa dukung terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Bilang sama auntie, uncle, auntie, jangan lupa subscribe my channel mami saya, cakap bang. Nah, ya kan? So, bye bye. Jumpa di next video, mam. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.